Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa umur panjang, bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, namanya ibadah puasa, dan di mana dengan ibadah puasa Allah berjanji akan memberikan pahala besar kepada kita, mengampuni kita dan memasukkan kita dalam surga-Nya. Kenapa Allah menyampaikan janji seperti itu? Agar kita mau mengerjakan. Kalau tidak dijanjikan mendapatkan sesuatu yang besar, umumnya kita tidak mau mengerjakan. Syaratnya seperti orang bekerja, kalau tidak jelas upahnya seperti apa, biasanya malas dalam mengerjakan pekerjaannya. Allah menyampaikan tentang janji puasa, balasan yang disampaikan, mendapatkan bulan besar, menghormati Allah misalkan itulah maka pertama mencapai. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Dosa selama hidup sebelum Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sampaikan pada kesempatan kali ini mewajibkan kita puasa sebenarnya. Kalau kita sudah tahu bahwa puasa kita tidak akan sia-sia, Allah memberikan janji pahala besar dengan diampuni dosa dan sebagainya, semata-mata kita agar mau mengerjakan. Sebenarnya tujuannya sebenarnya apa sih? Kok Allah memaksa kita untuk melakukan ibadah? Yang jelas ibadah yang kita lakukan tidaklah menguntungkan Allah, dan jika tidak kita lakukan tidaklah merugikan Allah. Dan ketika kita kerjakan yang untung adalah kita, ketika tidak kita kerjakan yang rugi adalah kita. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beribadah, beramal kebaikan, maka dia akan mendapatkan keuntungan, dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia akan menanggung akibatnya. Yang kedua, tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita puasa sudah disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Utamanya adalah ketakwaan yang akan dihasilkan daripada puasa itu sendiri. Mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa korelasinya, hubungannya takwa dengan puasa? Mari kita pahami. Dengan kita berpuasa sebenarnya kita sudah bertakwa. Kenapa? Dengan kita berpuasa berarti kita menjalankan perintah Allah, yakni berpuasa. Dengan kita berpuasa kita akan menjadi orang semakin bertakwa. Kenapa? Dengan berpuasa kita menjadi orang semakin bertakwa? Dikarenakan di dalam puasa itu sendiri kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah, menahan tidak makan, tidak minum sampai datangnya maghrib. Kita membiasakan diri untuk selalu mengikuti aturan yang ada. Kita tidak makan yang halal kalau belum waktunya makan. Yang halal saja tidak kita makan kalau sebelum waktunya, apalagi yang haram tidak akan kita makan. Yang puasa juga lisan kita, karena orang yang tidak bisa menjaga ucapannya, tidak menjaga perbuatannya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min sha'imin laisa bisawmi al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan haus dan lapar saja, namun tidak mendapatkan pahala puasanya. Kita terbiasa melakukan semacam itu, dan kita membiasakan juga hal yang positif di waktu kita di bulan Ramadan ini. Luar biasa, kalau tidak Ramadan tidak mungkin yang datang sholat isya seperti kita ini. Kita semua hadir di sini untuk menjalankan ibadah. Kebiasaan yang positif yang kita bangun di bulan Ramadan
agar terus bisa kita jalankan selama 11 bulan setelah Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang kita bangun di Ramadan ini bukan sebatas hanya di Ramadan, namun akan terus kita lanjutkan setelah Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya. Dengan berpuasa kita melatih diri kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang wajib yang kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana itu semua disediakan pada mereka-mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan memudahkan urusannya, memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kalau ingin hidupnya bahagia, jadilah orang yang bertakwa. Dengan berpuasa kita bisa merasakan betapa besarnya, betapa beratnya penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan. Kita merasakan di saat puasa betapa beratnya menahan haus dan lapar. Kalau kita sudah merasakan sendiri penderitaan mereka, maka timbullah empati dari diri kita sehingga kita akan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Di saat kita membantu mereka yang sebenarnya membutuhkan bukanlah mereka, tapi diri kita. Dengan adanya orang mau menerima bantuan kita, maka Allah memberikan pahala kepada kita dan balasan besar diberikan Allah kepada kita. Wallahu ta'ala amin, maka alhamdulillah. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada hamba yang lainnya. Kalau kita sadar betapa beratnya kita orang lain, kita menolong orang tersebut, dengan adanya itu datanglah silih berganti, bertubi-tubi datangkan pertolongan Allah kepada kita semua. Inilah tiga hal paling tidak tujuan Allah mewajibkan kita puasa. Oleh sebab itu jangan kita hanya sebatas puasa saja, namun bagaimana tujuan puasa ini benar-benar bisa kita capai. Agar bisa kita mencapai tujuan puasa, kita harus melakukan puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, namun juga menahan diri dari segala perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, dilakukan oleh mata kita, dilakukan oleh telinga kita. Kita tidak berbuat maksiat sama sekali. Bahkan kita punya ungkapan hidup kita lepaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap pada Allah, kita akan mendapatkan balasan yang besar dan pasti kita akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah sampai dengan akhir hayat kita dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.